Siap. Oke, mungkin Teteh langsung aja Teh, mungkin terkait kisruhnya donasi after ke NTT ini seperti apa sih Teh? Yang makin lama nih makin panas. Ruwet lah gitu. Oke, ya dibilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya, statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Tapi dari postingan-postingan di story kan Teteh juga seperti bingung kan ada yang mau melaporkan Teteh. Apakah ini berkaitan dengan donasi yang Teteh itu seperti apa? Mau melaporkan saya? Iya. Ya mungkin kan udah ada yang dilaporkan Teh inisialnya, mungkin salah satunya dari Teteh ya. Itu mungkin gimana dari PB, DS, katanya NP, sama satu lagi kurang tahu siapa sih, tanggapan Teteh sendiri gimana sih Teh mau dilaporkan kembali? Ya sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya gitu. Teh, mungkin awal mulai kan di podcast ya, artinya kan sudah setuju semua untuk uang ke NTT. Terus mungkin desas-desusnya pada akhirnya Teteh mungkin agak keberatan untuk NTT ini seperti apa sih Teh kebenarannya sendiri? Oke. Nah kalau ditanya saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa, saya nggak ada diuntungkan sama sekali. Itu lebih ke intinya. Oke Teh, berarti kalau di bidang secara pribadi Teteh sendiri setuju ya dengan uang donasi disalurkan ke NTT ya? Oh, sesuai dengan statement podcast yang waktu itu aja yang saya sampaikan. Tapi kan Teh banyak mungkin pertanyaan netizen yang mungkin Teteh ini lagi pecah kongsi sama Densu. Nah itu yang sebenarnya gimana sih? Apa benar apa tuh seperti apa? Terkait NTT. Terkait NTT itu. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang apa sih, seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Teh, tapi untuk komunikasi dengan Bang Densu sendiri sama Bang Geri sendiri seperti apa sampai saat ini? Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya, pas Mas Geri sebelum berangkat itu. Apa mungkin alasannya Teh Novi tidak ikut terlibat langsung Datang bersama Densu dan Geri ke NTT? Artinya kan Teh Novi orang yang sama-sama juga, artinya dari awal menggagas donasi untuk Agus. Apa mungkin alasannya nggak ikut ke sana? Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih kalau saya sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga ada kontrak lah live streaming, jadi kayak susah tinggal seperti itu. Tapi sempat diajak juga sama Geri atau Densu? Ya gitu. Ya memang itu ketika sudah di podcast, terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik kemudian apakah menghendaki itu atau enggak, dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu, dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu, tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan
Ini kan walaupun Teteh nggak jadi ketua yayasan ya Teh, tapi kan dari Agus nih selalu bawa-bawa Teteh ya kan, katanya Teteh udah menyakiti hati Agus karena uang itu ikut dilimpahkan ke NTT gitu. Nah, dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih tanggapannya? Ya kalau emang gimana nih, kalau misalnya emang itu ya kalau dia merasa dirugikan ataupun proses aja sih, berjalan aja, saya ikuti kok prosesnya mau seperti apa gitu. Dari NTT sendiri kan disambut apa sih antusias ya Teh, mungkin dari kemarin, mungkin respon Teteh seperti apa sih, diterima dengan baik gitu dari NTT kemarin? Ditambahin sedikit, ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu, dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemidanaan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Alasan Agus menolak apa? Apa mau minta mentahannya dia gimana? Alasan menolak nggak tahu, tidak direspon, tapi saya belum lama melihat setelah dana donasi sudah di fullkan ya di NTT, ada heboh lagi katanya, kenapa nggak depositin aja saya ke rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta gitu kan. Kemarin sudah mau didepositin, dianya nggak mau berobat kan begitu. Jadi ya cobalah dipikirkan lagi ya. Makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa, kemudian pendampingnya maunya apa begitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak Teteh, ke pihak lain ya, tapi lebih ke sana, sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain gitu. Tapi apa pertimbangannya, artinya setuju bahwa uang donasi dialihkan ke NTT, artinya kan tentunya pasti akan membuat polemik kan terhadap Agus dan kuasa hukumnya. Apa mungkin pertimbangan kuatnya Kanopi? Alasan besar. Awal mulanya mungkin. Mulanya iya itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu, dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu, intinya iya publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Dan kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu, baru kemudian menempuh jalur lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan gak ada penyelesaiannya udah berapa bulan gitu, bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Itu sih sebenarnya. Nah di NTT sendiri kan udah disambut baik ya Teh, mungkin dari bantuan kemarin. Kalau dari Teteh sendiri responnya gimana sih Teh? Seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah gitu aja. Apalagi kan ada orang yang merasa bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Nah, artinya pihak yayasan, pihak Densu maupun pihak donatur sendiri tidak mempermasalahkan dana itu dipergunakan untuk siapa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan laporan pertanggungjawaban jelas, seperti itu Teh. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Iya. Betul. Kalau itu sih kita malah kita nggak masuk ke ranah itu, karena memang
bisa saja kemudian di media bilang setuju tapi faktanya kan enggak, misalkan di media setuju tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju Dari maka pihak gugatan penggugat itu bagaimana nih donatur ya? statusnya, itu sih lebih ke sana.